semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baik, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengenai segala berkat yang melimpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar bersama, bimbing dan sertai kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Ya Bapa, demikianlah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Ibulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, materi pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran 4, tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Ya, bermain di lingkungan rumah merupakan kegiatan bermain yang dilaksanakan di sekitar rumah. Nah, pada gambar di bawah terdapat anak-anak yang sedang bermain tali di sekitar rumah mereka. Nah, ayo kita mendengarkan pada halaman 19, perhatikan bukunya, Ibu Guru bacakan bacaan yang berjudul Bermain Tali. Laras dan teman-teman bermain lompat tali. Melompat tali dilakukan bertahap. Semula, tinggi tali hanya sebatas lutut. Bila berhasil dilompati, tali diangkat sebatas pinggang. Tali terus bertambah hingga sebatas dada, setinggi telinga, di atas kepala, 1 jengkal di atas kepala, dan setinggi acungan tangan atau 1 hasta. Ya, apakah anak-anakku sekalian pernah bermain tali? Ya, ini adalah contoh gambar yang sedang bermain tali. Oke, kita lanjut. Jawablah soal pada halaman 20. Nah, jawablah di bukunya halaman 20. Ibu Guru sudah jelaskan jawabannya di sini. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan oleh Laras dan teman-teman? Yaitu bermain lompat tali. Yang kedua, di mana mereka bermain? Ya, mereka bermain di halaman rumah. Yang ketiga, kapan Laras dan teman-teman melakukan kegiatan? Ya, Laras dan teman-teman melakukan kegiatan pada sore hari. Yang keempat, apa nama benda yang digunakan oleh Laras? Yaitu karet. Dan yang kelima, bagaimana cara memainkan benda itu? Ya, dilompati secara bertahap dan kedua teman memegang karet sampai setinggi acungan tangan atau 1 hasta. Ya, hebat sekali ya, karena dia sampai lewati telinga, sampai bisa angkat tangan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri karet yaitu yang pertama, karet itu berwujud padat. Dan yang kedua, karet dapat berubah bentuk karena sifatnya yang lentur. Yang ketiga, tidak mudah habis karena gesekan. Oke, kita lanjut. Mari kita nyanyikan lagu Kunang-Kunang berikut. Perhatikan lagunya di halaman 21. Simak video berikut dan silakan ikuti di rumah masing-masing. Oke, kita mulai. Nah, itulah lagu yang berjudul Kunang-Kunang yang diciptakan oleh Ateh Mahmud. Kita lanjut ya. Nah, perhatikanlah
lagu kunang-kunang yang ada di sini. Nah, pada lagu kunang-kunang terdapat lirik yang dinyanyikan dengan 2 ketukan. Yang mana itu 2 ketukan? Perhatikan not yang diberi tanda garis kuning. Ya, ini ya, contoh garis kuning. Ya, perhatikan garis kuning yang Ibu Guru sudah berikan. Menandakan lagu dinyanyikan 2 ketuk. Dan bila terdapat not angka 0 berarti kita diam sejenak. Kunang-kunang hendak kemana? Baru lanjut ke baris kedua. Oke, itulah lagu yang dinyanyikan dengan 2 ketukan. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan contoh soal di halaman 22. Tulislah bilangan yang tepat untuk perkalian berikut. Kita lihat bagaimanakah kita menulis perkalian bilangan berikut. Ya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Bagaimana caranya bisa kita tahu 4 kali 3? Ya, 4 kita ambil dari kotaknya. Berapa kotak di sini? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan 3 ini terdapat dari mana? Dari bulatan yang ada di dalam setiap kotak. Setiap kotak terdapat 3 bulatan. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, kita lanjut. Dan silakan dikerja bagian B, C, dan D. Oke, kita lanjut ya. Nah, lengkapilah perkalian bilangan 2 di halaman 23. Contoh. Ya, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dari mana 2? Ditambah 2 ditambah 2. Ya, kita perhatikan bintang yang ada di dalam kotak. Ada berapa bintang di dalam setiap kotak? Ada 2. Kotak pertama ada 2, kotak kedua ada 2, dan kotak ketiga ada 2. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 2 sama dengan 6. Oke, kita lihat perkaliannya. Ya, 3 dikali 2. Dari mana 3 dikali 2? Ya, ini. Kita lihat kotaknya ada berapa? Ada 3, kita hitung. Kemudian 2, kita ambil dari setiap kotak terdapat 2 bintang. Nah, 3 dikali 2 adalah 6. Oke. Nah, kita tulis perkaliannya seperti ini. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama saja dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Hasilnya semua sama. Oke, silakan dilanjutkan di halaman 23. Kita lanjut. Nah, sifat-sifat benda cair yaitu yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Ya, jika dia benda cair termasuk air. Air di dalam botol akan mengikuti wadah botol. Dan jika kita tuang lagi ke dalam mangkok, dia akan mengikuti bentuk wadah mangkok. Ya, itulah yang disebut bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ya, permukaan benda cair yang tenang itu yang dimaksud. Jika dia di dalam mangkok dan dia tidak digoyang apapun, dia akan tenang. Tapi kapan kita goyang atau kita sentuh air yang ada di dalam mangkok, dia akan bergerak. Tapi kapan kita tidak menyentuhnya, dia akan selalu datar. Nah, yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat rendah. Pernahkah kita melihat air mengalir ke tempat tinggi? Tidak ya. Air selalu mengalir dari tempat yang tertinggi ke tempat yang terendah, kecuali pakai mesin atau alat apapun yang dipakai untuk menarik air. Tapi jika benda cair itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Ya, menekan ke segala arah ini maksudnya jika kita menumpahkan air di atas meja, air akan
menyebar atau dia akan meluas atau menekan ke segala arah. Oke, kita lanjut. Nah, tugasnya hari ini adalah lengkapilah perkalian pada halaman 22 dan 23. Tadi Ibu Guru sudah kasih contoh, silakan dilanjutkan dan dijapri sama Ibu Guru. Oke? Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, hendai segala berkat yang dilimpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat selesai belajar hari ini dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk pembelajaran kami selanjutnya. Berikan kami kesehatan Tuhan dan ajarlah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikianlah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Salam sehat dan salam rindu. Bye-bye.